Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Ilham, mahasiswa Politeknik Negeri Lampung dari jurusan Perikanan dan Kelautan, Prodi Budidaya Perikanan, NPM 237420113. Di sini saya akan membuat video tentang penjelasan penulisan artikel ilmiah. Pertama, pengertian artikel ilmiah. Menurut Suyitno 2011, artikel ilmiah adalah karya tulis yang dimaksud untuk diterbitkan dalam rangka artikel atau jurnal dan ditulis sesuai dengan tata cara penulisan ilmiah yang berlaku untuk kaidah ilmiah. Sedangkan menurut Brotowijoyo 2002, pengertian artikel ilmiah sebagai bagian dari karya ilmiah adalah karya ilmiah yang mempresentasikan fakta-fakta umum dan tulisan dengan metode penulisan yang benar. Dari artikel ilmiah, yang pertama sebagai rujukan, kedua sumber peningkatan ilmu pengetahuan, dan yang ketiga penyebarluasan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, struktur artikel ilmiah. Pertama ada judul, kedua penulisan, yaitu nama penulis dan alamat email, ketiga abstrak, keempat pendahuluan, kelima teori dan metode, keenam hasil dan pembahasan, ketujuh simpulan, 8 daftar pustaka. Selanjutnya, gaya penulisan dan tata letak penulisan artikel ilmiah. Judul artikel, nama penulis, email, margin, jenis huruf yang digunakan. Untuk judul artikel 12 pt bold, nama penulis juga sama, email untuk ukuran fontnya juga sama. Keempat, untuk marginnya dari kiri 4, 3 kanan, dan atas bawah 3. Untuk jenis huruf yang digunakan yaitu Times New Roman, spasi tunggal, dan format 1 kolom. Selanjutnya abstrak. Abstrak minimal 150 dan 200 kata. Abstrak hendaknya secara jelas memuat latar belakang, masalah, tujuan, dan metode, temuan atau kepionerian gagasan dan simpulan utama. Selanjutnya pendahuluan. Pendahuluan memuat hasil penelitian awal, pembatasan masalah, rumusan dan tujuan penelitian, serta manfaat hasil riset. Alinea selanjutnya dapat ditambahkan jika diperlukan untuk memberikan penjelasan yang dianggap penting bagi para pembaca. Pendahuluan dibuat di dalam form paragraf seutuhnya, bukan di dalam poin-poin atau subbab-subbab. Panjang pendahuluan sekitar 20% dari keseluruhan artikel atau jurnal. Seluruh tulisan yang bukan berasal dari ide penulis wajib disebutkan sumber-sumber kutipan dan tulisan dengan aturan pengutipan. Contoh penulisan yang diambil dari referensi misalnya kalimat berikut, ideologi adalah abstrak dari kebudayaan, kepercayaan, filsafat, nilai, norma, pengetahuan, sentimen, etika, pandangan dunia, worldview, ethos, dan mentalis. Kutipan Kaplan 1972 halaman 112. Selanjutnya teori atau tinjauan pustaka dan metode. Teori. Bagian ini memuat teori yang digunakan di dalam penelitian. Teori bisa berisi referensi berupa pendapat para ahli yang diambil dari berbagai sumber yang sahih secara ilmiah, diantaranya jurnal, buku, artikel di media massa, tesis, dan disertasi. Apabila diperlukan, dapat diberikan penjelasan lanjut mengenai materi yang dibahas. Metode. Bagian ini menjelaskan cara penelitian dilakukan serta dilengkapi dengan uraian tentang bahan, peralatan, dan tata laksana yang digunakan, dan melakukan analisis ataupun penelitian. Uraian dapat diperjelas menggunakan gambar, skema, grafik, atau tabel. Dan selanjutnya hasil dan pembahasan. Memaparkan hasil penelitian atau analisis yang diperoleh, berbagai fakta serta fenomena yang dianggap penting dapat dijabarkan lebih lanjut pada bagian ini. Selain itu, dilanjutkan dengan pembahasan secara mendalam dengan menyebutkan temuan atau kepioneran gagasan beserta signifikasinya. Data harus dianalisis sesuai dengan teori atau metode yang telah dipaparkan pada bagian metode. Harus ada kaitan antara data-data yang disajikan
dengan teori dan metode yang dijelaskan. Pada bagian ini, data analisis dengan jelas dan logis. Analisis dan temuan di dalam sebuah penelitian, bagian ini memiliki panjang sekitar 50-60% dari keseluruhan artikel. Simpulan dituliskan dalam bentuk ringkasan, dan jika diperlukan dapat diberikan nomor urut setiap paragrafnya. Dapat pula ditambahkan beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut. Bagian ini menyarikan penemuan dan hasil analisis yang telah dilakukan di bagian hasil dan pembahasan. Bagian ini memiliki panjang 5-10% dari keseluruhan tulisan artikel. Terakhir, daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka mengacu pada apa? Style of citation. Penerapan gaya apa? Ini bisa dilakukan melalui fitur referensi yang terdapat pada Microsoft Word. Bisa menggunakan aplikasi Mendeley yang dapat diunduh, atau bisa menggunakan referensi manager apapun yang relevan. Pastikan bahwa setiap referensi yang dikutip di dalam naskah terdapat dalam daftar pustaka dan sebaliknya. Sekian pemaparan tentang penjelasan penulisan artikel ilmiah. Semoga bermanfaat. Saya Ihri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.